back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar Sobat CBC? Jumpa lagi di episode ke-49 dari channel CBC ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, apa yang teman-teman harus lakukan? Ya, ibarat kita harus berdoa dulu sebelum makan. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, supaya nanti teman-teman tidak lupa ya, maka CBC mohon bantuannya untuk klik tombol like, karena tombol like ini dapat membantu para fans Chelsea supaya tidak termakan berita hoax di luar sana. Karena dengan like, maka video CBC ini dapat menjangkau para fans Chelsea untuk mendapatkan informasi yang legit dari Chelsea Bola Channel. Dan buat yang belum subscribe, yuk tunggu apa lagi? Karena subscribe dan like itu gratis ya teman-teman. Dan CBC juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Sobat CBC yang selalu setia menanti-nantikan dari konten channel CBC ini. Dan juga yang telah beramai-ramai untuk komen di kolom komentar. Seperti yang CBC sampaikan sebelumnya ya, sebisa mungkin CBC ini akan membalas setiap komentar-komentar dari para Sobat CBC semua. Dan CBC mendoakan buat teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan pertama, yaitu bursa transfer. Dikutip dari Fabrizio Romano, David Datro Fofana meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Ajax Athens dengan status peminjaman. Kesepakatan tercapai. Ini juga mencakup klausul opsi beli sebesar 20 juta pound sterling yang tidak wajib hingga Ajax pada Juni 2025 untuk memutuskan. Fofana telah menerima, sekarang waktunya mengurus dokumen. Next, dikutip dari Nisar Kinsella, klub-klub di Turki kemungkinan akan membajak kesepakatan itu jika kesepakatan gagal terjadi pada malam hari ini. Jendela bursa transfer di sana masih terbuka untuk 2 hari lagi. Next, dikutip dari Rahman Osman dan Fabrizio Romano, David Datro Fofana dan AX Athens deal off. Next, Datro Fofana ke AX Athens tidak akan terjadi. Mereka telah lebih memilih menandatangani Frani Piero. Oh my God. Kegagalan lagi ya teman-teman. Untuk Chelsea mengeluarkan eh, squad dari Chelsea pada musim panas ini itu kembali terjadi. Ya kita tahu ya, begitu banyak pemain itu yang keluar pada musim panas ini dan juga peminjaman, namun ada juga beberapa yang gagal ya. Di mana tentu saja ini akan jadi bahan bulian dari sejumlah media dan juga para public figure yang concern mengenai kedalaman atau gemuknya squad dari Chelsea ini. Tapi kita masih lihat ya, masalah ini memang masih terjadi dan menjadi pokok permasalahan yang terbesar dari Chelsea Football Club. Tersisa harapannya itu di klub Turki ya. Bila tidak juga tercapai, maka besar kemungkinan David Datro Fofana ini akan dapat pindah pada 4 bulan lagi di Januari 2025. I feel bad for him, man. Ya, semoga Datro Fofana ini dapat menemukan klub sepak bola yang baru yang dapat mengakomodasi dia untuk bermain kembali ya. Oke, next kita masih di berita bursa transfer. Kali ini kita bahas left back yang kita kangeni yaitu Ben Chilwell. Dikutip dari Kieran Gill, mereka yang dekat dengan Ben Chilwell bersikeras bahwa tidak masuk akal baginya untuk tidak digunakan dengan mengatakan lebih baik menempatkan pemain Anda di etalase toko daripada menyimpannya di gudang dan merusak peluang Anda untuk mendapatkan kembali apapun itu. Ia berharap bisa masuk dalam skuad Conference League di pekan lalu.
Ya, kita tahu Ben Chilwell ini tidak masuk juga ke dalam Conference League. Padahal di situ Chelsea membutuhkan home ground, pemain home ground ya. Mestinya ini dapat dimanfaatkan. Next, sumber mengatakan Chilwell akan sangat senang tampil di Piala Carabao jika diberikan kesempatan. Next, Ben Chilwell berharap untuk masuk dalam skuad Liga Konferensi Chelsea yang diserahkan ke UEFA minggu lalu. Diberitahu bahwa dia sudah mengerti bahwa mereka tidak akan memasukkan Cole Palmer, akan tetapi ditolak. Chelsea akan mengumumkan skuad Premier League mereka pada Jumat ini, dan Chilwell dapat membantu mengisi kuota tim lokal atau home ground. Namun Enzo Maresca telah menegaskan bahwa mereka yang berlatih secara terpisah tidak akan bermain di bawah arahannya. Next, dari Kieran Gill, perkembangan terakhir tentang Ben Chilwell. Saat ini belum ada kedekatan dengan status rencana dia akan pindah ke negara yang jendela transfernya itu masih terbuka, yaitu Turki. Chelsea masih punya waktu hingga Jumat untuk mengubahnya. Akan tetapi ini harus terjadi apa adanya. Ya, so sad ya teman-teman. Dari pandangan dari CBC ini. Jadi CBC ini sebenarnya berharap Ben Chilwell ini dapat kembali menemukan jalannya untuk mendapatkan klub barunya dan tetap bermain sebagai pemain profesional di Turki ya, atau dimanapun itu. Karena dengan cara dia itu eh, bermain ya, kita tahu kualitasnya dia. Jadi kita paham bahwa Ben Chilwell ini tetap menjadi sosok yang dapat mengisi first squad dimanapun dia ditempatkan ya. Dan satu-satunya jalan itu adalah kemungkinannya terbesarnya ada ke Turki, yang di mana hari Jumat nanti ya, besok itu adalah kesempatan terakhir buat klub untuk mendekati dari Ben Chilwell sebelum bursa transfer itu ditutup ya. Dan itu jalan satu-satunya mengingat dia itu sedang dibekukan oleh Chelsea. Mengapa Chelsea itu bersikeras untuk membekukan Chilwell dan berharap dia itu dapat segera pergi ya. Ya, CBC coba bocorkan gaji para pemain Chelsea, di mana bisa kita lihat Ben Chilwell di urutan kedua setelah Reece James, di mana pendapatannya per pekan adalah 200.000 pound sterling. Sehingga dalam satu musim itu bisa mencapai 10.400.000 pound sterling. Makanya tidak heran dia itu dipush keluar untuk mengurangi pengeluaran gaji atau beban gaji di Chelsea, sama halnya dengan yang terjadi pada Raheem Sterling ya, di mana pendapatannya itu cukup besar yaitu sekitar 162.500 pound sterling per pekan. Sebenarnya di awal-awal video dari CBC ini kita sudah ngomong ya, kita itu punya squad yang profil pemainnya itu beragam. Dan dengan keberagaman ini sebenarnya Chelsea itu bisa membuat dua skema ya. Di, yang baik itu inverted halfback yang saat ini diusung oleh Enzo Maresca, tapi juga di lain sisi itu dapat merubah permainannya menjadi fullback atau wingback, mana saat inverted back style kita ini yang kita andalkan itu dari Cucurella ataupun Gusto yang turun atau Reece James menjadi inverted back. Sedangkan pada saat kita bermain dengan fullback atau wingback kita dapat menurunkan Ben Chilwell ya. Jadi CBC rasa di saat pola permainan inverted back ini sudah terbaca oleh pemain lawan dan bisa diredam, maka tim Chelsea ini bisa bertransformasi ya, bermain menjadi left back atau wing back ya, seperti zaman dulu di era Thomas Tuchel. Namun sepertinya apa yang kita pikirkan itu tidak mudah seperti yang mereka alami pada saat mereka menjalankan sesi training itu.
karena itu sepertinya susah diterapkan dan susah diimplementasikannya pada suatu tim dengan gaya dua style of play ya teman-teman. Sehingga imajinasi dari CBC ini tidak terwujud sayang sekali. Dan Chilwell ini tetap harus dibekukan atau dia harus pergi. Jadi gini, ya teman-teman. Jadi misalkan nih, Ben Chilwell itu tidak kemana-mana. Ya, saat bursa transfer di seluruh dunia itu sudah ditutup. Maka mau nggak mau, suka tidak suka, Enzo Maresca ini harus mencoba beradaptasi untuk bermain dengan dua skema. Daripada itu kita membuang talenta dari Ben Chilwell ya selama 4 bulan sebelum bursa transfer kembali dibuka di Januari 2025 nanti. Dan kita itu tetap membayar 200.000 pound sterling per pekan. Ya. Maka tidak ada salahnya ya si BC Rasa kita mencoba bermain wingback dengan memainkan Ben Chilwell dan Gusto. Karena jujur CBC ini kangen atas umpan-umpan atau dari crossing yang biasa dilakukan oleh Reece James, ya Gusto, Ben Chilwell ya di saat era Thomas Tuchel. Ya setidak-tidaknya lah skema tersebut itu dapat dipakai oleh Chelsea saat bermain di Conference League ataupun di League Cup atau Carabao Cup dan FA Cup ya. Dan nanti pada saat bermain di Liga Inggris kita balik lagi di pakem awal di tim utamanya yaitu bermain dengan inverted back ya. Karena lagian nih saat kita bermain di Conference League kita kan bermain dengan tiga central defender di mana ada Tosin, Badiashile, Disasi ya. Jadi sebaiknya manfaatkan Chilwell ini di wingback sebelah kiri dan Gusto di sebelah kanan. Karena kita bermain dengan tiga. Beda hal dengan tim utama kita yaitu Fofana dan Colwill yang bermain dua. Ya, sedangkan si siapa Cucurella di left central back itu dia lebih bermain sedikit melebar dan juga di sisi kanan itu Gusto bermain lebih ke inverted. Nah, itu beda hal ya. Jadi si BC ini berharap semoga Enzo Maresca ini tidak keras kepala ya. Karena Ben Chilwell kan misalkan tidak jadi pindah itu bukan atas kesalahan dia sendiri ya. Tapi memang tidak ada klub yang mau mengambilnya. Jadi apakah kita ini tetap kekeh untuk kita membekukan dia? Kecuali beda hal bila ada klub yang mau membeli dari Chilwell atau meminjam Chilwell tapi Chilwellnya ini tidak mau pindah gitu. Itu baru lain cerita ya teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah bisa dalam satu tim itu dapat bermain dengan dua pakem atau dua skema ya? Please teman-teman feel free untuk komen di kolom komentar. Oke, next topik yang kita bahas berikutnya itu bukan topik yang CBC sukai ya. Apalagi kalau bukan update injury list. Dikutip dari Rahman Osman, kiper Chelsea Philip Jorgensen terpaksa keluar lapangan saat Denmark U21 menang melawan Republik Ceko pada hari Selasa malam. Dengan tingkat keparahan cederanya yang masih belum jelas. Oh man, oh man, oh man, oh man. Sedangkan kita sudah terlanjur mencoret Bettinelli dari list Conference League untuk mengakomodasi home ground player ya. Sehingga kiper ketiganya di Conference League itu adalah Backstrom yang kemungkinan nanti akan diturunkan di Conference League apabila Jorgensen ini tidak segera pulih ya. Makanya kita berharap Jorgensen ini dapat segera sembuh dan cederanya tidak serius. Mengingat pesaing Sanchez itu satu-satunya itu adalah Jorgensen. Jadi Jorgensen ini dapat maju in case Sanchez itu underperform ya teman-teman. Oh, oke, next kita dapat kabar yang mengejutkan dari Free Food yaitu media dari Prancis di mana mereka melakukan sesi interview dengan Wesley Fofana dan Wesley Fofana berkata, "Saya mendapat telepon yang sangat menyentuh saya.
Bohong kalau aku bilang bahwa aku tidak mempertimbangkannya. Itu adalah Mehdi Benatia dari Olympique Marseille. Dikutip Direktur Olahraga. Ini tentu saja menyentuh hati saya. Saya pikir semua orang tahu alasannya dan saya punya pemikiran yang sama. Namun pada saat ini tujuan saya adalah sukses di Chelsea untuk memenangkan pertandingan dan mematapkan diri di klub saya. Setelah itu, Marseille, kita lihat saja suatu hari nanti. Saya masih mempunyai kontrak hingga 2029. Kita lihat saja setelah itu. Saya tidak pernah menyembunyikan apapun. Ini kotaku, ini klubku, aku pendukung Marseille. Jika itu yang terjadi dalam beberapa tahun, saya akan berada di Marseille. Dan jika itu yang terjadi, saya bisa menghabiskan seluruh karir saya di Chelsea. Jadi kita lihat saja nanti. Next, dikutip dari Fabrizio. Secara internal di Chelsea, mereka tidak pernah mempertimbangkan penjualan Wesley Fofana musim panas ini. Mereka yakin yang terbaik belum datang dari dirinya. Ya, tentu saja ya. Kita ini belum melihat performance terbaik dari Wesley Fofana setelah cedera yang berkepanjangan semusim lalu dan harapan CBC Fofana dapat terus meningkat performancenya ya, di mana kita sudah melihat penampilannya itu yang berangsur-angsur mulai tajam dan mulai membaik. Jadi jangan sampai sudah bagus malah ke Marseille. Ya, pesan CBC kepada Wesley Fofana ya harus loyal lah ya. Come on man. Ya, Chelsea sudah memberikan gaji buta selama semusim pasca Anda ini cedera. Ya, jadi CBC berharap Wesley Fofana dapat terus fit dan juga fokus dan memberikan yang terbaik karena dan menjadi loyal tentunya karena Chelsea ini sudah memberikan dia kesempatan untuk recovery selama satu musim penuh yang di musim kemarin. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Please komen di kolom komentar. Oke, that's all di episode ke-49 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support CBC dengan like, subscribe, dan share. Thank you so much for watching. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.